وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Camat dalam hal yang diwakili oleh Pak Sujam, kehadiran daripada Ketua Dewan Suro Dewan Dakwah Muara Utara yaitu Bapak Andre Sondeng, dan kemudian juga kehadiran kepala-kepala desa yang hadir pada sore hari ini, dan tentunya juga kepala dusun yang ada di Desa Tanah Sumbu, dan secara umum adalah orang tua santri dan binaan insyaallah Pondok Tahfiz Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Muara Utara yang terpusat yaitu di Kecamatan Nomor 1, tepatnya di Desa Tanah Sumbu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan satu wasilah kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menciptakan manusia kita ini ada sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka berkaitan dengan ayat ini, pada kesempatan sore hari ini saya mengundang pemerintah yang ada di kecamatan, termasuk sebenarnya juga acara hari ini dihadiri oleh Wakil Bupati, termasuk Wakil Ketua 2 Bapak Ustadz Muhammad Sabri, tetapi dia sudah berkomunikasi, bukannya tidak hadir seperti itu, tetapi karena laku hal ada yang harus mau diselesaikan, ya kan, itu berkaitan dengan pemerintahan, sehingga beliau hari ini menyampaikan mohon maaf kepada ibu-ibu jemaah yang hari ini hadir, yang mana Pak Haji Jira, Wakil Bupati kita belum bisa membersamai kita, termasuk ya kan Ustadz Sabri, ya kan belum bisa membersamai kita. Dan insya Allah di kemudian hari berkaitan dengan nanti agenda, ya kan setoran hafalan, ya kan, termasuk dalam rangka lomba hafalan, insya Allah beliau akan berkenan untuk hadir dalam kegiatan kita. Intinya yang pada kesempatan hari ini kami mengundang di tempat ini memohon doa semoga program Pondok Tahfiz Al-Furqan Dewan Dakwah Muara Utara yang berpusat di Kecamatan Mangun Selatu Tanah Sumbu ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nawacita Dewan Dakwah Muara Utara ini ingin bagaimana bisa melahirkan kader-kader generasi masa depan yang Qur'ani, kemudian menjadikan pribadi-pribadi yang Qur'aniyun, dalam arti menjadi manusia-manusia, bukan hanya sebatas dia bisa membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas bisa menghafal Al-Quran, tetapi dia bisa menjadi anak-anak kita ini ke depan, anak-anak adalah Al-Quran yang berjalan. Ini harapan kita. Oleh karena itu, ketika kita bisa bersama mewujudkan ini, insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi pelita, menjadi cahaya, menjadi rahmat masa depan untuk bagaimana menjadi cahaya penerang bagi kita sebagai orang tuanya. Apabila penduduk suatu negeri di sana tidak ada hafiz Al-Quran, maka itu sangat mudah mendatangkan musibah. Tetapi
apabila dalam penduduk suatu negeri walaupun cuma ada satu orang yang menghafal hafiz Al-Quran, maka insya Allah kampung itu akan menjadi berkah dan akan dijauhkan dari namanya musibah. Alhamdulillah 30 lebih anak-anak kita ini terdaftar sebagai peserta hafiz Al-Quran tingkat SD, dan kemudian juga ada tingkat sanawiyah yang lulusan dari sekolah dasar Islam terpadu Al-Muhajirin Ngoyo yang ada di pedalaman sana, termasuk tadi yang membaca Al-Quran adalah anak kita yang berasal dari Ngoyo, dan kurang lebih ada berapa orang. Ketika anak-anak kita di pedalaman saja mau bermotivasi untuk belajar menghafal Al-Quran, bagaimana dengan kita? Beliau ini kedua orang tua belum Islam. Beliau ini anak-anak mu'awal. Adiknya hari ini namanya Hairunisa, baru tamat SD, tetapi dia juga sudah terlibat mengajar adik-adik kelasnya. Dan alhamdulillah juga ada satu namanya Miranda. Alhamdulillah dia sudah tamat SMA. Dan alhamdulillah hari ini dia bisa mengajar menjadi guru kontrak di Ngoyo seperti ini. Dan alhamdulillah juga mendapat beasiswa dari pemerintah daerah hari ini untuk menjadi lolos S1 seperti itu. Intinya kita ingin mewujudkan bukan hanya di pesisir ini menjadi cahaya Quran, tetapi bagaimana di daerah pedalaman. Dewan Dakwah hari ini baru punya 5 kampung binaan di daerah pedalaman. Ada 2 di daerah Jakarta Alam Morowali Utara yang tidak bisa diakses dengan kendaraan. Di sana ada dusun Marisha, ya kan, milik daripada desa Tokonanaka. Kemudian ada KM 9, yaitu dusun daripada desa Lapangga. Sama-sama kalau menuju ke sana melalui Muara. Dan alhamdulillah di sana sudah berjalan kegiatan namanya sekolah alam. Jadi kita menempatkan guru di sana mengajar, dan alhamdulillah luar biasa. Yang tadinya mereka ini sindrom takut kalau mau ketemu dengan kita, tapi alhamdulillah hari ini mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Tentu ini adalah PR kita bersama. Oleh karena itu, inilah momentum kita. Bagaimana bisa mewujudkan ke depan Muhammad Utara ke depan harus bisa menjadi sebuah kecamatan, menjadi kecamatan santri. Dan alhamdulillah hari ini kan tumbuh segar. Di Bungku Utara itu mulai tumbuh banyak pesantren. Sejak kemarin didatangi ustaz dari pesantren yang di Bungku Utara, yang dari Kerongan Atas suami istri. Termasuk bagaimana untuk bersinergi dalam rangka membangun kekuatan-kekuatan dakwah. Seperti itu. Jadi inilah program-program besar kita Dewan Dakwah. Dan perlu diketahui, saya ingin sampaikan di tempat ini, dakwah Dewan Dakwah ini merupakan rumah besar organisasi-organisasi Islam. Jadi Dewan Dakwah itu tidak melihat Muhammadiyah, tidak melihat NU, tidak melihat Persis, tidak melihat Wahdah. Karena sesungguhnya apa? Sejarah Dewan Dakwah itu lahir dari organisasi-organisasi besar Islam. Karena sejarahnya Dewan Dakwah sebelum lahir, dulu kalau pernah mengenal namanya Partai Masyumi, yaitu Dewan Dakwah. Kemudian setelah Partai Masyumi membubarkan diri, melahirkan Dewan Dakwah. Apa tujuannya? Bagaimana Indonesia ini ke depan, daerah-daerah pedalaman pelosok negeri yang hari ini belum merdeka, dengan sebab dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya, kemudian di daerah pedalaman ini juga bisa merasakan arti sebuah kemerdekaan. Ini tujuannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk bisa mewujudkan Kecamatan Manusalato, Bungku Utara, secara umum Kabupaten Morowali Utara ini ke depan betul-betul kita ini bisa menjadi generasi pertama yang akan melahirkan generasi-generasi Qurani. Tentunya tantangan masa depan anak-anak kita ini bukan suatu perkara yang mudah. Maka saya sering menyampaikan dalam suatu majelis-majelis, kebaikan agama ini kalau bukan kita yang mau memulai, siapa? Seperti itu.
Sehingga saya banyak berdiskusi ya kan kemarin dengan Wakil Bupati, teman-teman kita di anggota DPR secara khusus yang muslim, apa yang kita lakukan untuk dakwah di daerah kita. Kita ini di Bungkul Utara Mangunkusulat ini bukan main. Kita ini punya aset besar di Morowali, tinggal bagaimana kesiapan kita untuk bisa mensukseskan program-program dakwah, karena sesungguhnya dakwah itu bisa menyelamatkan negeri bangsa kita ini yang hari ini banyak problem dan persoalan, dan kita sudah ketahui semua. PR yang paling besar terjadinya degradasi moral. Ketika kita tidak mulai dari hari ini, kita tidak khawatir akan banyak orang pintar ke depan dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana mereka kalau tidak memiliki akhlak yang Qur'ani? Kalau mereka tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka kepintaran tadi akan bisa menghancurkan bukan cuma dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan bangsa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita bisa membangun yang namanya meraihkan Pondok Hafiz Al-Furqon Dewan Dakwah ini, dan saya juga banyak mendapatkan messenger dan kemudian juga WA, kapan lembaga pendidikannya seperti madrasah ibtidaiyah dan seterusnya ini bisa dibangun. Maka insya Allah kami sudah bermufakat kurang lebih 5 kabupaten, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, dan Tauna. Kita didorong Dewan Dakwah Morowali Utara untuk bisa melahirkan kampus peradaban di Morowali Utara, karena yang punya potensial akan itu di tempat kita di Morowali Utara yang berada di daerah Kecamatan Mangunkusulat. Dan Mangunkusulat ini ke depan menjadi satu kawasan yang sangat strategis. Dan kami sering diskusi dengan Ketua Dewan Syuro, apa yang kita harus lakukan ke depan untuk membangun Mangunkusulat ini ketika kita menjadi poros nasional. Tidak lama lagi kita akan menjadi poros nasional. Jagar Alam ini kemarin kita sudah mau mendekati KM, sudah mau mendekati Malaysia, ya kan, seperti itu. Nah tentunya ujian paling besar kita diskusi di sana, ada perusahaan besar, ada IMIP, ya kan, ada Geni, dan tidak bisa jadi ke depan akan kemari. Dan sekarang ini mulai ekspansi banyak, ya kan. Saya tidak tahu, satunya muncul kapan lalu saya ketemu dengan beberapa kepala desa seperti desa Pulau Atas, termasuk di Batu Rube sana. Besar. Ini ada orang tahu-tahunya mengatakan, ya kan, dia punya izin tambang di sini, ya kan, saya punya izin ini. Bahkan di daerah pedalaman itu, ya kan, kalau Ketua Dewan Syuro ini tahu, kita menggagas program transmigrasi ini selalu gagal. Karena apa? Sudah masuk izin tambang, seperti itu, sudah masuk, ya kan, izin korporasi perkebunan. Ya kan? Maka kalau kita hari ini tidak mempersiapkan diri kita, ya kan, kita tidak membentuk karakter anak-anak kita ke depan, maka inilah yang menjadi problem dan ancaman masa depan. Maka deteksi dini ini yang perlu kita lakukan. Jadi oleh karena itu, inilah gambaran-gambaran yang baru kami sampaikan. Insya Allah kita tahun depan bisa melahirkan kampus peradaban Akademi Dakwah Indonesia, dan di sana juga adalah beasiswa. Dan kami hari ini Dewan Dakwah Sulawesi Tengah baru bisa memberangkatkan generasi ketiga, yaitu kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, baik putra maupun putri, itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan kemudian hari ini tahun keempat, ADI Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah menerima 20 mahasiswa baru. Dan ini berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Tujuannya apa? Supaya ke depan kita bisa menjawab persoalan di daerah kita. Jujur, setiap bulan saya ke Koloni Dalit di ibu kota. Kemarin orang tua kita, Ustadz Mahmud, ya kan, sudah tidak ada, ya kan, seperti itu. Jadi sudah tidak ada generasi kita. Orang-orang tua kita sudah tidak ada.
Bahkan imam-imam rata-rata di Kolonel Darah itu adalah imam-imam dari luar yang dikontrak dan digaji. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa melahirkan anak-anak kita sendiri yang kemudian bisa tampil? Ini adalah PR-PR besar kita. Jadi semoga inilah rumah besar yang harus kita wujudkan bersama. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa melahirkan generasi hafiz Al-Quran, dan kita punya target 4 tahun ke depan dai kita yang pertama kali diberangkatkan kuliah di Sekolah Tinggi Muda Muhammad Natsir, mereka menjadi gelombang yang pertama pulang. Maka setiap tahun mereka akan pulang. Maka tidak ada istilah daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pedalaman yang tidak akan dijangkau oleh dai-dai kita. Sebagaimana di depan kita ini adalah Ustaz Fakih, ditugaskan ke tempat kita, dia berasal dari Aceh, 2 tahun mengabdi di tempat ini. Di sudut sana itu ada Ustaz Iqbal, beliau itu dari Jawa Barat. Dan kemudian ada 2 orang ini masih di daerah kedalaman Lamben Tangan dan tidak bisa hadir di tempat ini. Di sana kurang lebih ada 50 kakak, 100 lebih jiwa mu'alaf yang dibina. Dan oleh karena itu di tempat yang berbahagia ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah yang telah terlibat dalam program Infak Club 2000. Celengan Infak Club 2000, alhamdulillah itulah yang bisa membiayai dakwah Dewan Dakwah setiap bulannya. Perbaikan gizi anak-anak kita di pedalaman, memberikan mukafaah kepada para dai, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya termasuk pendidikan ini, dan juga memberikan beasiswa terhadap anak-anak kita yang kuliah. Ini program kita. Tentunya inilah sebagian yang dapat kami sampaikan dari program Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan secara khusus Kecamatan Manguslato, ibu kota kecamatan yang ada di Tanah Sungkul. Dan saya juga berharap dari kepala-kepala desa yang hadir ini, berikan anak-anak kepada kami yang tamatan SMA sederajat. Insya Allah kami siap untuk memberikan pembinaan untuk kuliah dengan beasiswa dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Inilah tujuan saya mengundang kepala-kepala desa di tempat ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanah Allah begitu besar, dan semoga rahmat Allah turun di tempat kita ini, kemudian memberikan kebaikan yang begitu besar. Dan tentunya saya juga nanti mengharap kepada Pak Camat yang mewakili bisa meresmikan pondok tahfiz Al-Quran ini dalam rangka untuk memotivasi anak-anak kita ini bisa menjadi generasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Morowali Utara, Al-Ustaz Sugiyatno Sarjana Hukum. Beliau ini bukan hanya sahabat, tapi juga guru saya. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sejarah pertemanan saya dengan Ustaz ini sejak di Lumbang. Jadi saya sejak SMP SMA itu sudah berhubungan. Ya, ibaratnya beliau adalah mentor saya, kemudian saya adalah siswa. Jadi tidak heran pada hari ini beliau kemudian menjadi pendobrak gerakan dakwah sudah kelihatan sejak masih 17 ya mungkin 20 tahun yang lalu. Saya hormati Bapak Camat Manguslato, dalam hal ini Pak Samcam, telah hadir di acara
peresmian Pondok Pakis yang saya hormati Pak Kades Tanah Sumpung selaku tuan rumah, Pak Kades Tanah Nagaya, unsur-unsur tokoh-tokoh ustaz, kiai yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kepada Bapak Ibu sekalian, para santri yang bersedia hadir di acara peresmian Pondok Pakis. Sejatinya saya hanya ingin mengucapkan yang pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya menyaksikan Ustaz Sugiarto ini memang betul-betul seorang dai yang pantang menyerah, karena sejak beliau mulai hijrah dari Kabupaten Banggai untuk memulai gerakan dakwah, praktis Mamoselatu Bukit Utara ini seperti terselubung dengan dunia gelap. Kegelapan itu bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur ekonomi, tapi juga berkaitan dengan masa depan generasi muda, pembinaan keagamaan, dan juga terutama membuka cahaya keimanan yang ada di wilayah pedalaman. Yang kedua, pencapaian yang dicapai oleh Dewan Dakwah, sejatinya saya juga mohon maaf mungkin malu juga mengatakan kepada Pak Ketua bahwa belum ada jasa dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang signifikan. Belum ada mungkin karya juga yang bisa kita sumbangkan untuk keberlangsungan kegiatan di Dewan Dakwah. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena terlalu banyak pencapaian yang didapatkan oleh Dewan Dakwah itu berasal dari upaya mandiri dan juga bagian dari jejaring Dewan Dakwah, karena memang Dewan Dakwah ini adalah lembaga yang besar. Ya, Dewan Dakwah ini adalah lembaga yang besar. Bahkan Dewan Dakwah ini kehadirannya mungkin berdiri bersamaan dengan pendirian dari organisasi Muhammadiyah dan NU. Jadi Dewan Dakwah sebenarnya adalah perpaduan dari semua perbedaan-perbedaan yang ada di fikrah-fikrah yang ada. Maka dari itu sejatinya kita berharap ke depan-kedepannya kami juga yang mewakili saya selaku pribadi adalah wakil ketua fraksi PKB. Ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa di fraksi PKB itu ada dua partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang. Kebetulan saya diberikan kepercayaan sejak dilantik 2019 sebagai wakil ketua fraksi PKB. Alhamdulillah koalisi kami itu menghasilkan pertarungan hebat di pemilu yang kemarin. Ikhtiar kita adalah wilayah ini, wilayah Mamoselatu dan Bukit Utara harus menyumbang pemimpin. Kenapa kita harus menyumbang pemimpin, terutama yang mewarnai kehidupan berdaerah kita? Karena urusan dakwah ini kan urusan membangun musola, membangun masjid, membangun pondok, membiayai santri-santri, itu urusan kekuasaan. Saya kemudian masih ingat Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa jihad konstitusi, jihad kekuasaan ini harus kemudian diperhatikan oleh banyak pemimpin-pemimpin di Indonesia. Kemudian menyadarkan kita bahwa ini harus kita mencapai konsesi berdaerah agar tradisi-tradisi seperti ini akan terus hidup di sepanjang zaman, di sepanjang hayat dikandung badan. Apalagi Oktober ke depan itu akan ada perayaan hari ulang tahun Morowali Utara. Ya, harapan saya, mungkin Ustaz saya sampaikan saja pada kesempatan hari ini. Insya Allah kami akan berikhtiar. Kebetulan saya sekarang di Badan Anggaran, jadi saya
di Barat Anggaran sekarang diberikan kepercayaan oleh Ustaz Sapri, wakil ketua, untuk kemudian memimpin PKB di Banggar selama kurang lebih 2 tahun ke depan. Jadi sampai setelah pemilu 2024, saya ingin mengatakan kepada Pak Ketua Dewan Dakwah, mungkin saya hanya bisa menggarisbawahi kalimat. Jadi kami akan sedikit menyumbang, mungkin tidak banyak Pak Ketua, mungkin ada tabung 50 juta, lebih baik ada dibanding tidak ada. Jadi lebih baik mungkin kita menyebutkan angka yang minimal dibanding kita menyebutkan angka yang besar, pada kenyataan itu hanya hoax. Jadi harapan saya mungkin dengan bantuan 50 juta ini dari kami perwakilan fraksi dua partai Islam ini yang kemudian kami selalu bersama-sama berikhtiar untuk membangun wilayah ini, agar mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Pak Ketua Dewan Dakwah dan juga bisa bermanfaat juga untuk adik-adik kita di Pondok Tahfiz Al-Quran. Sebenarnya kedudukan di Kabupaten Morowali Utara ini, kenapa berkedudukan Monosalato? Karena di Kendari tidak ada tanah. Di Kendari itu tidak ada tanah. Saya boleh agak sedikit bercerita ya Pak Kades, supaya ini kita tahu kenyataan kita. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ngantuk ini. Jadi saya pernah rapat Pak, Bapak Ibu sekalian, saya rapat bersama dengan Kepala Perpustakaan Kabupaten Morowali Utara. Kemudian disampaikan bahwa akan ada bantuan dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih dananya itu 13 miliar. 13 miliar. Ini angka yang tidak sedikit untuk membangun perpustakaan di wilayah Morowali Utara. Setelah disampaikan kepada kami undanglah Akpom, karena Akpom ini kan sebenarnya yang menyediakan lahan. Apa yang terjadi, Ustaz, Pak Ketua, dan Bapak Ibu sekalian? Akpom sendiri mengatakan bahwa kami tidak sanggup untuk mengadakan lahan di Kota Kendari, karena ketika kita sudah mulai bicara tentang pembangunan, yang ada itu harganya tiba-tiba melonjak. Jadi di sana itu terus terang saja itu yang menjadi hambatan pembangunan, sehingga dari semenjak 2013 pemekaran Morowali Utara sampai 2022 ini sudah berapa tahun Pak? Mungkin memasuki 8 tahun. Itu wajah Kota Kendari begitu terus. Kita lihat kemudian bagaimana Toili yang bukan ibu kota kabupaten begitu kemudian berkembang dengan sangat maju. Ya, bekas ibu kota kita di Morowali itu begitu maju. Poso, coba kita jalan ke Poso, begitu indah Poso sekarang, sekalipun ex-konflik. Tapi Kota Kendari, Pak Kades, Pak Ketua, maksudnya begitu terus. Kita malu. Kenapa begitu? Karena memang kalau kita ingin membangun di sana, yang ditanya itu bukan nawaitu Pak, bukan fighting spirit, semangat kita membangun, tapi ditanya berapa uang yang mau dikasih. Nah, oleh karena itu kelebihan kita di Monosalato dan Utara yang memiliki kemudian mungkin kerelaan kita bersedekah di sini, saya yakin ini mungkin sedekah Ustaz ya. Kalau kita mau beli juga mungkin barangkali menabung uang lama. Jadi dengan banyak bersedekahnya orang Monosalato dan Utara, saya berharap ke depan kampus ini harus segera kita wujudkan. Saya kemudian inginkan ke depan itu ustaz-ustaz, ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di wilayah Monosalato ini menjadi imam-imam di wilayah Pelita Siasat, di wilayah Moro. Bilang amin dulu, amin. Amin. Maka dari itu sebenarnya juga ini adalah pancingan sebenarnya. Seandainya ada tawadhu, pandai, pintar kita untuk mengolah ini kalimat ini untuk agar dia terpancing. Tapi sayangnya nanti ini akan menjadi PR kami untuk berbicara nanti ke teman-teman di kabupaten agar kita saling merangsang kebutuhan dakwah kita. Demikian Pak Ketua, atas waktu dan kesempatan orang-orang tua sekalian, para tokoh-tokoh sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya saya berbicara sebagai pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan. Pastinya tentunya tidak ada kegiatan apalagi yang berbau jihad, karena ini saya anggap jihad agama kita, yang tidak kita dukung. Tentunya harus sama-sama kita dukung dengan tenaga, pikiran, dan niat tentunya kita untuk membangun agama kita ini seperti apa. Semua ini kembali di niat kita sebenarnya. Kalau ada niat kan pasti ada jalan, seperti itu. Saya perlu sampaikan bahwa sedangkan kegiatan agama lain sebagai pemerintah harus didukung, apalagi kegiatan pengembangan dakwah ataupun menyiapkan generasi Qurani untuk anak-anak kita. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung itu. Maka saya anggap yang tidak menyetujui atau tidak mendukung ini, maka saya pikir agak lain-lain otaknya kalau tidak mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya, pasti kan seperti itu. Logikanya, sedangkan kegiatan umat lain tidak dukung, mari Pak, ini juga ketua pimpinan pondok pesantren lanjut. Maka sebagai pemerintah wajib kita mendukung ini, apalagi ini untuk agama kita. Kemudian saya melihat fenomena ke depan seperti tadi dari ketua maupun Pak Dewan mengatakan bahwa akan sangat banyak orang ke depan nanti ini yang sangat pandai dalam hal ilmu dan teknologi. Tetapi masalah kita yang paling besar sekarang ini adalah masalah mental dan spiritual kita yang sangat lemah. Kita bisa melihat fenomena yang terakhir adalah di Gontor. Siapa yang tidak kenal pondok pesantren Gontor? Tetapi akhirnya sekarang gara-gara mental yang tidak bagus, ada siswanya, santrinya itu meninggal kan, viral kayaknya itu, akibat dianiaya oleh kakak atau seniornya. Nah, ini menjadikan bahwa tidak cukup hanya ilmu dan teknologi, tapi yang paling penting itu budi pekerti ataupun mental daripada anak-anak kita. Karena kalau dia sudah dibentuk mental dan spiritualnya dari bawah yang baik, insya Allah dia tua itu akan baik, dewasanya akan baik. Tapi kalau dari bawah dia goyang sama dengan pohon, kalau di awalnya kecil pasti dia akan susah ke depan. Jadi saya hanya niatan itu, artinya hal ini jangan dianggap sepele. Bisa kita perlu memang mengejar generasi Quran yang tahfiz dan lain sebagainya secara agama. Tetapi yang paling penting juga jangan kita lupa bahwa mental dan spiritual daripada terutama budi pekerti akhlak itu sangat penting untuk lebih digenjot di semua tingkat pendidikan, apakah di madrasah, di pondok-pondok pesantren ataupun di pengajian-pengajian tingkat anak-anak kita ini. Kemudian saya mengharapkan bahwa seluruh kepala desa bisa, terutama tuan rumah kepala desa baru ini, selamat untuk beliau. Tadi malam kita berhadiri juga syukurannya. Saya menunjukkan bahwa di desa kita, saya sudah menghadiri beberapa yang terbahayu itu 3 malam lalu menghadiri juga pengembangan apa di dusun 3 itu, saya lupa nih, yang Ibu Hasanah, TPA. Artinya bahwa di desa kita ini makin banyak lembaga-lembaga ataupun sarana-sarana pendidikan Islami untuk membentuk generasi kita lebih Qurani ke depan. Nah, itu kita perlu berbangga karena di beberapa desa, tentunya saya lihat desa Tanah Sumbu ini yang paling banyak lembaga-lembaga pendidikan anak untuk menjadi lebih tahu membaca dan Al-Quran. Nah, hari ini kita berada di tempat ini untuk menghadiri pengeresmian pondok tahfiz. Nah, itu yang belum ada, dan alhamdulillah kami apresiasi kepada ketua dan dakwah kita
bahwa hari ini beliau sudah memulai satu terobosan yang insya Allah ke depan kita akan doakan dan sama-sama kita bantu agar bisa menciptakan tahfiz Quran kita yang bisa tampil nanti di kecamatan lain ataupun di wilayah luar daripada kecamatan Mausatu. Nah, inilah gagasan hari ini telah dimulai oleh Bapak Ustaz Sugiarno untuk menciptakan pondok tahfiz. Harapannya bahwa pondok-pondok pesantren, apalagi insya Allah pondok pesantren tahfiz hari ini bisa menjadikan anak-anak kita lebih hafal Quran dan mentalnya insya Allah lebih Qurani. Saya memohon Allah SWT bisa meridhoi apa yang bisa kita lakukan pada hari ini, maka secara resmi saya selaku mewakili pemerintah kecamatan pada hari ini, hari Senin tanggal 12 bulan September tahun 2022, dengan resmi Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kecamatan Mausalato hari ini saya nyatakan diresmikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.